Yuk, halo kawan-kawan AIS, jumpa lagi di AIS Podcast. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Ya, kali ini kita kembali lagi ngobrol dalam suasana yang lebih ketat, lebih ketat. Ya masih PPKM ya, jadi memang kita harus menjaga prokesnya. Terus memang ya tapi nggak apa-apa, the show must go on ya teman-teman. Jadi kita harus banyak berbagi juga buat teman-teman sekalian. Kali ini kita mau bahas apa nih, Mel? Do and don'ts in friendship gak sih? Oke, wow, friendship. Yes. Ya, ini kamu pakarnya friendship ya berarti? Gak juga sih. Friendship itu maksudnya kapalnya teman gitu. Ya. Friendship ya. Iya, nanti kapalnya teman. Kapal Apakah mereka akan berlayar? Ya, nggak tahu. Friendship, oke. Oke, gue yakin kayaknya Melu tipe orang yang selektif sih dalam temennya kayaknya. Betul. Nggak banyak banget yang bisa jadi sahabatnya Melu. Cheers. Atau sounds itu cool. ya sounds cool. Nggak juga sih. Jadi emang kalau banyak sahabat murahan gitu kan. Oke, kita mau ngobrolin sebenarnya. Jadi lu sebenarnya lumayan selektif gitu. Jadi pasti lu punya kriteria yang lebih banyak tuh sebenarnya kalau buat friend sama apa yang lu lakukan buat temen lu sendiri gitu. Betul. Nah, kalau gue sendiri sih tuh agak beda ya. Jadi tipenya mungkin banyak sama teman lain gitu ya. Jadi banyak sama ini, tapi memang sangat sedikit yang jadi sahabat lah mungkin gitu ya. Tapi gue sendiri sih kayaknya nggak ada yang mau sahabatan sama gue. Jadi Gak gitu kali Bang konsepnya. Enggak ya. Oke, nah jadi menurut lu sendiri kalau hal-hal yang paling prinsipil, mulai dari yang down dulu deh, yang down. Nah, menurut lu kalau yang paling pantang dalam friendship itu kira-kira apa? Yang paling pantang banget ya Bang ya. Ini tuh yang benar-benar paling atas dari chart pertemanan aku itu kayak apa ya? Mengecewakan dalam artian mengurangi kepercayaan aku sendiri sama dia. Oh, sampai jadi distrust gitu ya? Ya, distrust ke dia itu tuh penting banget gitu, karena ketika kita membuat suatu pertemanan yang namanya kepercayaan atau trust itu tuh yang paling penting gitu, karena suatu saat kan kita pasti bakal cerita, telling story sama dia gitu. Nah, yang paling buat lu distrust tuh biasanya apa? Karena dia bocorin rahasia? Bisa jadi bocorin rahasia atau mungkin dia bukan tipikal orang yang bisa bukan bocorin rahasia sebenarnya. Jadi apa tuh? Mungkin dia akan mendiskusikan kembali masalah aku ke orang tapi dengan latar belakang lain mungkin. Kayak gitu. Menyelewengkan cerita. Iya. Yang kayak gitu-gitu sih. Fitnah yang lebih kejam dari fitness. Jadi ngomong di belakang gitu ya, ngomong bisa di belakang. Bisa jadi iya benar. Jadi ngomong di belakang, kalau ngomong ke belakang mah enggak apa-apa kan, permisi mau ke belakang gitu. Tapi kalau ngomong di belakang beda ya gitu. Beda. Oke, yang pertama itu. Ada lagi enggak kira-kira yang pantangan yang kedua? Pantangan yang kedua itu paling jadi orang yang munafik itu aku benci banget jujur Bang. Munafik dalam artian kayak di depan dia act like what, kayak dia mungkin baik, orang yang polos dan kayak orang yang cukup rapuh gitu untuk aku lihat gitu, kayak bener-bener cewek pada umum apa ya? Bukan cewek, lu pandangan. Tunggu, ya cewek feminim gitu, cewek feminim. Tapi kayak sebenarnya tuh di belakang tuh dia tuh nggak kayak gitu. Nah aku benci sama orang yang punya duality karakter gitu ya. Mungkin semua orang juga bisa punya duality karakter, tapi ada hal-hal tertentu nggak sih yang bikin kita jadi lebih selektif? Iya betul. Ada hal atau tindakan dia yang bikin kita kayak, ini orang jadi palsu banget ya. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, maksudnya ya kalau dalam batas-batas formalitas maksudnya jaga jaim dan itu ya wajar ya, orang kebanyakan juga begitu. Tapi sampai di depan kita yang udah sahabatnya dia masih apa nggak genuine ya, dibuat-buat gitu. Jadi akhirnya ya nice, benar. Ya itu sih. Jadi memang jadi ilfil ya. Iya gitu benar. Do and don't. Ada lagi nggak kira-kira downnya apa? Banyak ya kriterianya dia. Ini tuh kayak based of my experience kan Bang ya. Iya betul. Jadi kayak waktu di SMA itu aku sempat kayak observe dulu kayak aku harus berteman sama siapa, dan pada akhirnya aku stuck sama orang ya aku bersahabat cuma sama dia doang di kelas 3. Karena apa? Dari kelas 1 kelas 2 aku observe teman-teman cocok yang seperti apa, yang cocok temenan sama aku. Aku paling benci orang yang kayak misalkan kita udah mulai bikin kelompok tapi commit to be a bad gang gitu. Kayak jadi kita nih bad girl gitu. Hey no, sorry gitu. Sedangkan aku sendiri pengen orang tuh yang kalau bertemannya udah build karakter gitu. Jadi kalau yang beli influence buruk buat karakter lu nggak mau temenan biasanya? Iya, kalau yang ngasih bad influence itu benar-benar kayak sorry gitu. Gitu. Jadi pengennya yang dapat influence baik. Oke, jadi tadi ada 3 ya, distrust, terus yang kedua munaroh ya, munafik dalam roh gitu. Munafik dalam roh. Yang ketiga itu kalau ngasih pengaruh buruk ya, kalau ngasih pengaruh buruk. Ada lagi? Banyak nih kayak syaratnya dia. Udah sih paling yang umum-umum itu umum 3 ya gitu. Kalau gue sendiri sih yang paling enggak itu biasanya karena apa ya, kayaknya 3-tiganya iya sih. Ada lagi yang lain enggak sih? Apa lagi tuh? Kalau aku tuh paling kalau udah temen sebenarnya
apa namanya? Fair-fairan dalam ini ya. Jadi dalam ngasih tahu lingkar dan batas gitu. Jadi maksudnya itu sebenarnya fair-fairan aja gitu. Jadi kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau ini terus juga gitu. Kadang-kadang kita punya lingkar-lingkar teman ya gitu. Jadi maksudnya teman yang ini, teman yang gaul sana, teman yang ini gitu kan. Dan aku secara pribadi sebenarnya nyantai aja kalau temen itu cross the circle gitu. Jadi maksudnya ya temen yang biasa di lingkar aku gabung sama temen di lingkar lain itu sebenarnya biasa. Tapi beberapa orang mungkin nggak enak kan gitu. Tapi kalau dia nggak enak tapi nggak bilang gitu ya atau ini, nah itu yang kadang-kadang aku udah temenan sekian lama kok main ke rumahnya aja kok jadi malah jadi masalah gitu ya. Jadi ya something gitu. Jadi sesuatu yang ya enggak lah ya, kalau memang terbuka aja. Kalau memang nggak bisa terbuka ya udah dibilangin dari awal nggak bisa terbuka di situ gitu ya. Jadi tahu juga batasnya gitu. Jadi ya memang saya kan orangnya agak susah terbuka sama orang ya. Walaupun kesannya ekstrovert tapi sebenarnya sangat-sangat memilih untuk cerita gitu ya. Memilih cerita ke orang jadi agak susah. Jadi memang kadang-kadang ya itu ya. Jadi memilihnya saat udah memilih untuk trust ke seseorang, tapi kalau akhirnya malah jadi nggak ini, jadi malah itu kadang-kadang malah ya udah mending dipendam sendiri aja gitu. Iya sih benar banget. Oke, itu yang dons-nya. Kalau teman-teman punya tips lagi dons apa ya gitu ya, dalam friendship, apa yang teman-teman paling nggak suka dan akan jadi teling coret gitu ya. Gitu. Kira-kira apa gitu ya? Coret-coret akhirnya nggak punya teman. Akhirnya dia tertinggal sendiri. Kasihan banget. Oke, kalau yang lu akan do banget atau yang lu akan kalau orang melakukan itu akan lu anggap sebagai teman banget dan lu akan ngelakuin itu kepada teman. Kira-kira apa? Ketika jadi ini masuknya ke kategori do nih. Iya, do. Oke. Temen tuh harusnya ngapain? Nah, kira-kira gitu. Kayak yang benar-benar itu ya orang yang harus bisa aku percaya. Itu. Jadi saling percaya. Saling percaya. Iya. Okay, someone who can I put my faith in gitu loh. Tapi kalau nggak timbal balik, lu tetap nganggap teman nggak sih misalnya? Misalnya lu sangat trust ke dia, tapi dia nggak trust herself to you gitu. Ya, like it's okay. Kan everything kan butuh proses gitu kan Bang ya. Kayak mungkin aku hari ini percaya sama dia, mungkin dia belum percaya sama aku. Yang namanya membangun suatu pertemanan atau persahabatan itu tuh bukan hal yang sebentar. Kayak aku pun sama teman-teman aku yang di kuliah ini tuh kayak butuh waktu sampai 4 tahun benar-benar kayak menetapkan kita ini circle kita loh. Kayak gitu loh Bang. Dan bahkan sampai hari ini pun aku tetap di antara kita berempat, ketika misalkan aku mengalami satu hal, aku nggak cenderung cerita ke mereka semua. Pasti at least ada orang satu yang aku pilih dulu untuk berbagi paling percaya saat itu awal, ya. Gitu. Kayak di antara mereka tuh kalau aku curhat masalah ini ke siapa ya yang bisa aku lebih percaya, pasti kayak gitu, lebih selektif juga sih Bang. Iya, jadi memang mungkin nggak harus kita langsung trust each other ya, tapi saat kita udah mulai percaya berarti kita udah saling percaya. Apalagi kira-kira yang kedua? Kayak yang kedua itu kita mau bertumbuh bersama sih Bang. Bertumbuh. Keren banget gak sih circle gue? Keren banget gak sih circle gue? Bertumbuhnya ini bertumbuh ke samping apa kan? Enggak, masalahnya tuh gini kan Bang ya. Background aku ini tuh dulu tuh SMA negeri. Jadi di mana jadi ketika orang tua aku tuh masukin aku ke sini gitu, ngizinin aku buat masuk sini. Sini tuh kampus Maranatha maksudnya. Ya. Disebut dong, masa enggak disebut? Masa enggak tahu sih ruangan ini. Ya kampus Maranatha tuh papa mama tuh selalu bilang kayak jangan sampai kamu tuh kena bad influence, kena pergaulan yang buruk. Dalam hati aku, mama sama papa nggak tahu sebenarnya aku yang berpotensi menularkan hal yang buruk orang. Sumpah Bang, ketika di awal kuliah pun itu aku punya teman Joyce itu orang Batam, dan dia tuh orangnya tuh anak rumahan baik, ngomongnya pun santun banget. Ketemu aku dalam 1 semester dia sudah menguasai beberapa bahasa Sunda yang sangat kasar gitu ya. Sumpah Bang, itu tuh satu pencapaian, kataku, wah gila ya influence gue juga, dia keren banget gitu kan. Jadi makanya aku tuh harus memilih circle di mana kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Ya kayak it's okay kalau omongan kayak aku tumbuh dan berkembang di tanah Sunda ini tuh dari aku lahir, dari aku oe-oe. Jadi itu kayak susah banget dilepasin, tapi gimana caranya nge-build karakter dalam artian lain gitu. Iya. Oke. Jadi ya ini ya bahwa saling bertumbuh lah ya. Jadi ada kita mungkin memberi pengaruh dan mereka juga memberi pengaruh, tapi kalau bisa saling mempengaruhi sama-sama jadi baik ya ujung-ujungnya gitu kan. Ada bad-badnya dikit nggak apa-apa lah, tapi yang jelas kalau kurva progresif itu walaupun naik turun tapi naik. Fluktuatif tapi tapi pelan-pelan naik ya. Kelihatan pertumbuhannya seperti bener itu. Bang, kayak itu tuh it works banget karena 4 dari kita ini, 4-4-nya kita tuh jadi terkenal di fakultas, kayak bener track record akademik kita, non akademik kita, bahkan kita berempat juga dipercaya buat megang unit kegiatan. Iya. Pokoknya kayak suatu pencapaian yang berarti orang-orang lihat, oh ini circle orang ini tuh
yang mereka nggak cuma main, mereka juga peduli sama akademik mereka. Mereka tahu mereka harus ngapain di sini. Wow, curhatnya jadi makin sombong ya. You know what is flex? Bercanda. Flex. Oh, jadi namanya flex atau apa nih? Oh. Flexing lah pokoknya. Oke. Ya, itu istilah zaman sekarang ya. Saya udah agak ini. Flex itu kalau diterjemahin di Korea biasanya mantul. Mantul. Di subtitlenya kan namanya mantul. Oh my God, I hate it. Oke, tadi itu ya. Tadi ada 2 tuh tadi. Berarti yang pertama saling percaya, 2 sama-sama mendukung untuk saling bertumbuh. Betul. Jatuh bangun oke, tapi yang jelas kita makin sama-sama tumbuh gitu kira-kira. Ada lagi nggak buat yang do? Kayak yang harus dilakukan itu kayak kita tahu our boundaries, kita tahu di mana batasan-batasan kita. Kayak meskipun kita bersahabat, kita berteman cukup lama, sampai pada akhirnya kita bersahabat, kita tuh tahu di mana kita bisa intervensi dia dalam suatu masalah atau gimana harus dibiarkan independen gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya penting Bang, karena meskipun kita berada dalam satu kelompok, kita juga punya pribadi sendiri yang perlu kita lebih khawatirin dan perlu kita lindungi sih. Itu paling penting, ruang sendiri itu penting juga gitu. Iya, harus ada me time ya, jangan we time terus gitu ya. Ya betul. Jadi memang kalau aku sih kalau do ya. Yes. Kalau do-nya dubi dam. Enggak, tapi memang kalau do itu ini ya. Jadi bukan berkorban sih bahasanya, apa ya namanya? Ya memang ya saling bantu dalam banyak hal gitu. Jadi memang ada saling bantu, bukan berarti saling ngarep ya gitu. Bukan karena kita ngarepin sesuatu, enggak, tapi karena ya biasa aja, karena memang udah temenan ya wajar aja kita nolong gitu. Jadi bukan sesuatu yang karena dia minta banget atau karena ini atau karena kita terpaksa gitu. Enggak juga sih, walaupun sebenarnya ya kadang-kadang terpaksa juga gitu. Cuma ya memang kita punya banyak teman gitu ya. Maksudnya yang ya sedirepotin apapun pasti kita kerjain kok gitu. Karena memang dalam beberapa hal ya, kalau selagi kita bisa pasti kita bantuin gitu. Benar Bang, benar Kadang-kadang ya memang harus ya, kalau bukan harus ya, tapi ya refleks aja memang karena ngerasa udah temen ya memang kayak gitu. Jadi ya oke lah, memang itu kalau do ya gitu. Terus yang lain lagi do apa lah ya? Yang do yang lain itu sebenarnya kalau aku sih lebih suka saling kenal ya. Jadi memang ya, jadi satu hal yang paling kita perlu tahu sebenarnya gitu. Kadang-kadang kan memang kan ada mitosnya gitu kan. Kita nggak akan beneran saling kenal kalau kita belum tahu apa yang bikin dia marah gitu. Benar Bang, benar. Gitu. Jadi ya itu memang kadang-kadang ya harus siap menghadapi konfrontasi itu gitu. Jadi ya kalau memang temenan sih aku bilang, aku realistis aja ya, bahwa pasti akan ada my dark side, his atau her dark side. Jadi yang berarti akan membuat kita jadi ini ya. Jadi ya pasti akan konfrontasi, dan saat itu kalau memang kita temenan ya biasanya kita tetap berusaha untuk deal with it gitu. Jadi memang kita harus hadapi dan kita temenin, dan ya udah gitu ya. Memang kita tahu itu sisi yang bikin dia marah, itu sisi yang bikin dia sedih, yang bikin dia ini. Jadi itu yang kayaknya memang penting banget untuk kita aplikasiin sih kalau dunia buat aku gitu. Betul banget. Oke. Setuju sama Bang. Tambahan berarti poin-poin tambahan. Benar. Ya kalau aku gitu. Nanti kalau teman-teman punya ide yang lain ya, maksudnya apa do apa don'ts-nya silakan ya kalau gitu. Misalnya jangan suka kalau beda jenis kelamin jadi baper, bisa jadi. Ya sebenarnya boleh-boleh aja kan temenan habis itu jadian. Saya juga pernah kok kalau itu. Tapi ya memang akhirnya tahu sih, maksudnya tahu ininya ya. Kalau memang baper ya ceritain dong, diakuin dong, jangan dipendam ya. Nanti jadi friendzone nanti. Aku pernah ya ternyata sama teman pacaran. Mungkin dia yang baper. Enggak. Tapi most of my girlfriend rata-rata karena mulai dari teman dulu gitu. Jadi enggak, ya memang sesuatu yang enggak di PDKT-in, jadi memang jalan setelah lama kayaknya menyambung, dan akhirnya sama-sama diakuin aja gitu. Jangan jadi disimpan tapi enggak, terus dia curhat soal yang lain terus kamu malah jadi ini gitu. Itu karena Abang treat mereka sebagai perempuan juga kan? Iya, memang biasa aja. Maksudnya enggak sesuatu yang enggak berbeda dengan teman-teman perempuan yang lain awalnya, tapi ya memang ya gitu lama-lama gitu. Iya. Ya. Menarik. Nanti itu bahasan yang lain ya. Bagaimana teman jadi Oke. Tapi kalau teman-teman punya saran lain ya, apa do and don'ts-nya, silakan di komentar di sini. Itu dulu dari kita kayaknya Mel ya. Nanti bisa jadi pengembangan buat teman-teman yang lain dan juga bisa saran buat kita semua bahwa friendship is friend with ship gitu ya. Kita satu kapal bareng-bareng gitu bersama-sama teman-teman. Akan menghadapi banyak badai dan cobaan, tapi kita harus bisa sama-sama supaya jangan bocor kapalnya gitu. Kalaupun bocor ya bikin kapal baru lagi lah gitu ya. Atau ngebajak kapal orang. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Saya Rizdo dan Melin di sini. Salam ICE, integrity, care, and excellence.